Pemirsa diduga melanggar SOP Aibda Ambarita diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Ini sama, punya kelebihan yang sama. Coba lihat followersnya. Coba memang ada viral sedikit di media sosial. Apa yang dilakukan oleh Pak Ambarita itu dengan apa? Memeriksa Handphone ya. Ya, selama itu sesuai dengan SOP-nya, boleh saja. Tetapi Pak Ambarita, sekali lagi saya katakan, memang betul, kita akui, Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam. Kenapa mutasi ke Humas? Sama juga dengan Pak Jeklim, Pak Ambarita juga punya apa? Kelebihan. Boleh buka sekarang YouTube-nya Pak Barita, media sosialnya besar nggak followersnya? Nanti akan saya butuhkan juga. Tapi ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan karena ada ketentuan SOP untuk penggeledahan. Ya, makanya ini akan kena dugaan, kita akan lakukan pemeriksaan di Propam. Apakah boleh polisi melakukan pengecekan handphone? Ya boleh. Tergantung sesuai dengan SOP. Contoh, beliau dari Resmob menangkap pelaku apa? Penadahan misalnya. Ya kan? Bisa nggak memeriksa handphonenya? Boleh. Kalau sesuai dengan SOP, memang sesuai dengan ini. Makanya dugaan terhadap Pak Ambarita ini akan kita lakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari Propam. Kalau memang ada kesalahan disiplin, akan kita lakukan tindakan tegas. Apa yang dilakukan oleh Aibda Ambarita ini memang memancing reaksi, memancing pendapat dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah memang betul hak polisi tersebut, apakah memang betul tugas tersebut menjadi SOP dari polisi sehingga bisa dengan mudah, dengan seenaknya menggeledah, memeriksa HP dari seorang warga. Langsung saja kita akan minta pendapat dan juga kita akan tanya bagaimana peraturan ini sebenarnya dari Pak Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Baik Pak Beni, tadi memang Pak Yusri sudah mengatakan ada dugaan pelanggaran disiplin, ada dugaan pelanggaran SOP. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kami, kepada masyarakat yang juga masih bertanya-tanya, betul tidak memeriksa HP warga tidak sesuai ataupun melanggar SOP Pak Beni? Ya, sesungguhnya polisi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa identitas, mengambil foto, mengambil sidik jari, dan sebagainya. Tetapi tentunya harus jelas konteksnya apa. Ada saatnya mereka harus pakai surat perintah. Ada saatnya ketika itu dalam konteks peristiwa tertangkap tangan dan sebagainya yang perlu langkah segera dan sebagainya. Yang menjadi catatan dalam kasus ini adalah ketika polisi akan memeriksa HP seseorang, itu menyangkut privasi yang bersangkutan. Kita harus menghargai dan menghormati privasi orang. Itu satu. Seandainya toh diperlukan, maka perlu penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang alasan apa dan kenapa harus memeriksa HP-nya. Konteksnya apa. Jadi sebagai contoh beginilah. Misalkan dalam suatu peristiwa, ada orang yang berada di dekat peristiwa itu, mengambil foto dan sebagainya, kemudian petugas ingin mendapatkan dokumentasi yang diambil oleh publik. Itu bisa mendatangi orang yang dilihat tadi mengambil foto, jelaskan, Pak, Bu, kami memerlukan dokumentasi foto tentang peristiwa tadi. Apakah berkenan kami mendapatkan, apakah berkenan Bapak atau Ibu membuka handphonenya untuk kami lihat. Apakah foto itu memang akan bermanfaat buat kami dalam rangka penyelidikan dan sebagainya. Ketika disampaikan dengan jelas, kemudian sopan, kemudian argumentasinya memang bisa diterima, saya yakin yang bersangkutan pasti mengizinkan. Dengan catatan, yang membuka biarlah yang bersangkutan sendiri. Jangan kita, karena nanti menyangkut privasi orang lain. Nah, inilah yang menurut saya kemudian timbul masalah.
masyarakat kemudian curhat atau protes, ketika cara mengambilnya saja sudah dengan paksa, tanpa penjelasan yang jelas, sehingga masyarakat merasa terganggu dan justru merasa dirugikan. Nah, ketika ini disebar di media sosial, maka akan menjadi viral dan akan timbul pertanyaan di publik. Sejauh mana sih kewenangan polisi? Kemudian apakah langkah yang diambil oleh Ambarita itu sudah benar atau tidak? Oleh sebab itu perlu kami sampaikan bahwa apa yang sudah dirilis oleh Polda Metro, adanya indikasi pelanggaran SOP, ini perlu nanti dilakukan pemeriksaan dan hasilnya diharapkan untuk disampaikan ke publik supaya menjadi bagian dari edukasi publik. Demikian. Pak Beni, jika ada masyarakat kemudian yang ada di posisi tersebut, masyarakat yang diminta ataupun dipaksa oleh salah satu polisi untuk bisa dilihat HP-nya secara paksa, apa yang harus dilakukan? Apakah memiliki hak untuk menolak? Apakah mungkin bisa melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Yang bersangkutan bisa menolak ketika polisi tidak menjelaskan maksud dan tujuan ataupun alasannya. Kalau seperti yang saya kasih contoh tadi kan clear. Bahwa yang diperlukan adalah dokumentasi tentang suatu peristiwa. Nah, itu bisa yang bersangkutan melihat sendiri. Kalau memang ada, tunjukkan ke polisi. Kalau memang relevan, boleh nggak saya dapat kopinya. Seperti itu misalkan. Nah, kalau tidak ada penjelasan yang jelas, maka masyarakat cenderung akan menolak. Nah, seandainya memang yang bersangkutan ada kait-mengkait mungkin dengan satu peristiwa, maka polisi perlu melengkapi diri dengan surat tugas, surat perintah untuk penggeledahan dan sebagainya, sehingga nanti semuanya dilakukan sesuai SOP dan legal. Baik, Pak Beni, mungkin terakhir, ini memang kita masih menantikan bagaimana hasil pemeriksaan pihak Propam Polda Metro Jaya terhadap Aibda Ambarita. Tapi kita juga ingin tahu masyarakat, mengapa kemudian atau apa yang menyebabkan kecenderungan seperti ini terjadi? Apakah memang ingin meningkatkan popularitas atau mungkin ada semacam ego karena memiliki power untuk bisa berbuat sesuatu kepada masyarakat, para pihak polisi ini atau bagaimana, Pak? Ya, memang kita melihat anak-anak muda sekarang belum cukup matang ya ketika bertugas di lapangan, sehingga kadang mereka bertindak berlebihan, kemudian merasa punya power, punya kewenangan dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa publik sekarang sangat kritis. Publik saat ini dengan pengawasan yang begitu transparan, dengan mudah nantinya menyampaikan apabila ada tindakan aparat yang dinilai menyimpang atau merugikan masyarakat. Inilah menjadi pembelajaran untuk seluruh jajaran Polri agar hati-hati dan agar tetap mematuhi SOP yang ada dan lebih humanis ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Baik, Pak Beni Mamoto, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi clear sebuah kejelasan bagi masyarakat sehingga kalaupun nanti masyarakat ada ataupun menghadapi situasi yang sama juga mengerti apa yang harus dilakukannya dan juga masyarakat mengetahui sejauh mana sebenarnya tugas ataupun juga wewenang dari pihak kepolisian. Pak Beni, sekali lagi terima kasih untuk informasinya bermanfaat. Selamat malam, Pak Beni.